Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Hekti Nur Hafitasari, NIM 2001763 dari kelas 1 EPG SD akan memaparkan mengenai materi prosa, yang mana prosa tersebut merupakan salah satu materi dari mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Seni Aprilia MPD. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian prosa. Apakah teman-teman di sini ada yang mengetahui apa itu prosa? Ya, betul sekali. Prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar dan bahasanya juga lebih sesuai dengan arti leksikanya. Prosa sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu prosa yang mempunyai arti terus terang. Nah, pengertian ini diperkuat lagi oleh para ahli. Salah satunya ialah menurut H.B. Jasin dalam Suroto tahun 1989, yaitu prosa adalah pengucapan atau pelisanan seorang penyair dengan pikiran yang berbeda dengan puisi, yang merupakan pengucapan atau pelisanan seorang penyair dengan perasaan. Nah, dari pengertian-pengertian yang tadi disebutkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa prosa adalah sebuah karya sastra yang berbentuk karangan bebas yang tidak terikat oleh aturan-aturan tulisan seperti rima dan irama. Nah, baik, mungkin sudah mengerti ya apa itu prosa. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri prosa. Ciri-ciri prosa itu banyak sekali, dan diantaranya bentuknya bebas. Nah, bagaimana maksud bebas itu? Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan dalam pengertian prosa itu sendiri, prosa itu tidak terikat oleh aturan-aturan tulisan seperti rima dan irama. Misalnya novel. Nah, itu biasanya prosa itu tidak terikat oleh rima atau irama, tetapi biasanya berbentuk paragraf. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah bahasanya itu bisa dipengaruhi oleh bahasa asing dan ada juga yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kemudian ciri yang ketiga adalah memiliki tema. Setiap prosa pasti memiliki tema yang menjadi dasar dalam cerita tersebut ataupun menjadi pokok bahasan yang ada di dalamnya. Kemudian ciri yang keempat ialah memiliki aktor atau tokoh. Nah, setiap prosa pasti memiliki tokoh yang ada di dalamnya karena memerankan sebagai peran di dalam cerita tersebut. Misalnya tokoh hewan, tokoh manusia, ataupun tokoh tumbuhan. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya adalah memiliki latar belakang. Prosa juga memiliki latar belakang kejadian pengarang. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya adalah memiliki nama pengarang. Setiap prosa pasti memiliki nama pengarang, tetapi biasanya tidak untuk dipublikasikan. Dan yang terakhir cirinya yaitu mengalami perkembangan. Prosa itu selalu mengalami perkembangan karena dipengaruhi oleh perubahan yang ada di masyarakat. Oke, itu ciri-cirinya. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis prosa. Teman-teman di sini pasti sudah mengetahui ya apa aja jenis-jenis prosa. Jenis-jenis prosa itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada prosa lama dan yang kedua ada prosa baru. Prosa lama adalah sebuah karya sastra prosa yang belum terpengaruhi oleh sastrawan dari kebudayaan bangsa asing. Misalnya hikayat, sejarah, kisah, dongeng, dan cerita bingkai. Nah, kemudian kita lanjut ke prosa baru. Jika tadi prosa lama itu belum terpengaruhi oleh sastrawan kebudayaan bangsa lain, maka prosa baru itu sebaliknya dari prosa lama, yaitu sebuah karya sastra yang sudah terpengaruh oleh
kebudayaan bahasa lain seperti roman, novel, cerpen, riwayat, kritik, resensi, dan esai. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur prosa. Unsur-unsur prosa itu ada dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ialah unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam cerita karya sastra tersebut. Yang pertama ada tema. Setiap prosa pasti mempunyai tema yang menjadi dasar atau pokok bahasan yang ada di dalamnya. Kemudian mempunyai amanat. Nah, unsur intrinsik yang kedua adalah amanat. Amanat itu yaitu pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang diciptakan. Kemudian ada alur atau plot. Nah, itu merupakan urutan atau kronologi peristiwa di mana peristiwa itu dilakukan. Kemudian ada penokohan. Nah, penokohan itu yang melukiskan karakter atau sikap dari tokoh pelakunya. Kemudian ada latar. Latar merupakan lingkungan waktu, tempat, suasana, ataupun lokasi yang di dalam cerita tersebut. Kemudian ada sudut pandang. Ada 4 sudut pandang dalam prosa, yaitu pengarang sebagai pelaku utama. Kemudian ada kedua sudut pandang itu pengarang sebagai orang pertama, pelaku sampingan. Kemudian ada pengarang sebagai orang yang berada di luar atau orang kedua. Dan yang keempat ada kombinasi atau campuran, maksudnya kadang di luar dan kadang juga di dalam. Nah, untuk unsur ekstrinsik prosanya itu ada 3. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian latar belakang pengarang untuk menulisnya. Kemudian yang ketiga ada situasi sosial ketika cerita tersebut diciptakan. Nah, mungkin sekian dari pembahasan materi konsep prosa ini.